Sebelumnya di Doomsday Clock, tapi Dr. Manhattan memindahkan lentera tersebut jauh dari Alan yang membuat Alan akhirnya tewas dan tidak pernah menjadi Green Lantern. Dr. Manhattan mengirim mereka ke tahun 1951 di film terakhir Carver Coleman 2 bulan sebelum Carver yang penuh harapan ditemukan terbaring tewas. Dan Ozymandias di markas rahasianya tersenyum ketika melihatnya dan berkata kalau ini baru dimulai. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah ledakan besar tiba-tiba terjadi di Moskow, anggota Justice League langsung bergegas pergi ke sana, di mana mereka menemukan Batman di Batwing-nya dan tidak sadarkan diri. Mereka menemukan Raymond dan Profesor Stein telah berpisah, serta Superman yang terluka parah. Setelah kejadian itu, karena Superman terlihat membela Firestorm, ratusan massa melakukan protes di depan Hall of Justice, dan karena Superman tidak merespon aksi mereka, massa mulai semakin besar dan kebencian akan Superman juga meningkat tanpa mereka tahu kalau sekarang Superman tidak sadarkan diri dan dirawat karena luka-lukanya. Dan di Gedung Putih, penasehat presiden menyarankan Presiden Amerika untuk tidak berpihak pada Superman karena jika dia memihak Superman, maka negara mereka akan hancur. Mendengar hal tersebut, Presiden pun mengeluarkan statement kalau Amerika tidak lagi mensupport Superman, sedangkan di sisi lain, pihak Rusia juga memaksa para metahuman untuk mengungkap identitas mereka serta kesetiaan mereka pada dunia. Di Wayne Manor, Bruce Wayne atau Batman akhirnya tersadar dan bertanya kepada Alfred di mana Superman, dan Alfred memberitahu kalau Superman sedang dirawat, dan Batman bertanya lagi di mana Firestorm. Berpindah ke Firestorm, Raymond juga akhirnya tersadar dan Profesor Stein di sampingnya memberitahu kalau mereka terkena semacam ledakan yang dibuat seperti mereka yang menciptakannya. Mendengar hal tersebut, Raymond pun marah bercampur heran karena mereka selalu dituduh, dan melihat ruangan yang dia tempati asing, Raymond bertanya di mana mereka dan dia membuka kacanya yang membuatnya seketika terkejut karena mereka berada di luar angkasa. Dan ternyata saat ini seluruh anggota Justice League termasuk Justice League Dark, tim inti Justice League, Superman Family, Doom Patrol, Bat Family dan Shazam Family sedang pergi menuju Mars untuk mencari dalang di balik kekacauan di bumi. Dan di Mars, Dr. Manhattan sedang menggenggam cincin Legion of Superhero dari tahun 3019, di mana cincin itu kembali ke masa lalu setelah salah seorang anggota Legion mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan matahari. Tapi setelah Dr. Manhattan memindahkan Green Lantern Alan Scott di tahun 1940, cincinnya tiba-tiba menghilang dari genggamannya, dan setelahnya dia tidak bisa melihat apa-apa lagi di masa depan yang membuat dia bingung apakah 1 minggu lagi Superman akan menghancurkannya ataukah dia yang akan menghancurkan segalanya. Kembali ke Batman, setelah tersadar dan diberitahu kalau Justice League pergi ke Mars, Batman langsung bergegas ke Batcave sambil bertanya kenapa mereka pergi ke Mars, dan Alfred memberitahu setelah Justice League meneliti kalau ledakan di Moskow bukan dilakukan oleh Firestorm, melainkan kekuatan lain yang ingin membunuh Superman, mereka melacak energi tersebut yang menuntun mereka menuju Mars. Setelah itu, Batman pun memberitahu Alfred kalau Justice League sedang dipermainkan, dan dia pun berniat mengirim pesan ke mereka, namun pesan yang dia kirim membutuhkan waktu 13 menit untuk sampai. Berpindah ke Mars, armada Justice League akhirnya tiba di sana, di mana mereka dibingungkan dengan adanya ubin catur serta sebuah foto yang berisikan 2 orang. Cincin Green Lantern juga mendeteksi adanya bangunan tak jauh dari mereka, dan foto yang mereka temukan juga memiliki energi yang sama dengan ledakan di Moskow. Di saat yang bersamaan, mengetahui kalau dalang penyerangan di Moskow ada di Mars, Raymond berniat membantu Justice League, tapi meski Profesor Stein telah melarangnya, Raymond tetap berubah menjadi Firestorm, dan melihat Firestorm keluar, keempat Green Lantern menciptakan pelindung di sekeliling Mars, dan Firestorm menciptakan oksigen di sana agar para hero dapat bernafas. Para hero pun langsung bergerak ke arah bangunan di sana, dan saat masuk, mereka menemui Dr. Manhattan di sana dan menanyai siapa dia. Tapi karena jawaban Dr. Manhattan tidak nyambung, Martian pun mempertanyakan jawabannya,
tapi Dr. Manhattan berkata kalau dia sedang berbicara dengan Raymond 6 menit di masa depan, dan mendengar hal tersebut, Guy Gardner yang menganggap Manhattan gila langsung menciptakan konstruksi musuh-musuh besar yang pernah Justice League kalahkan dan pamer kepada Manhattan. Tapi Martian memintanya berhenti, dan Martian berkata kepada Manhattan kalau dia tahu jika Manhattan sedang bingung. Tapi Dr. Manhattan menjawab jika dia hanya bingung sesaat, dan dalam 5 detik, Martian pasti akan mengirim telepati ke seluruh teman-temannya tentang visi Superman miliknya. Dan 5 detik kemudian, para hero tiba-tiba marah karena mereka diberitahu Martian kalau Dr. Manhattan mengira jika Superman akan menghancurkannya, jadi dia yang akan menghancurkannya terlebih dahulu. Mengetahui rencana itu, Guy Gardner pun melancarkan pukulannya ke arah Dr. Manhattan yang langsung mematahkan lehernya, tapi Dr. Manhattan yang tumbang tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Gardner serta meraih power ring-nya karena dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Gardner pun memberontak yang akhirnya menciptakan ledakan besar dan menghancurkan cincinnya. Melihat apa yang dilakukan Dr. Manhattan, para pengguna sihir melancarkan serangannya, dan melihat serangan tersebut sambil mengumpulkan sihir dari serangannya ke tangannya, Manhattan memberitahu kalau yang mereka sebut sihir sebenarnya adalah sisa penciptaan, dan setelahnya dia melepaskan sihir di tangannya yang menciptakan ledakan besar. Para hero pun terhempas, dan ketika Firestorm berusaha menyerang, Dr. Manhattan mengirim pikiran Raymond kembali ke 7 tahun yang lalu sebelum peristiwa yang membuatnya menjadi Firestorm untuk memberitahunya kalau sebenarnya Profesor Stein telah merencanakan peristiwa tersebut untuk mempelajari metahuman, dan dia adalah metahuman buatan pemerintah. Raymond pun tidak terima dengan penglihatan tersebut dan menganggap kalau itu semua bohong dan langsung menyerang Dr. Manhattan. Dr. Manhattan pun sempat jatuh sedikit karena serangannya yang membuat para hero langsung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka termasuk Kapten Atom, dan Dr. Manhattan pun akhirnya meledak dan hilang. Tapi sesaat kemudian dia tiba-tiba terlahir kembali yang membuat para hero seketika putus asa dan Dr. Manhattan menyerang mereka semua. Di saat yang bersamaan, ketika Lois sedang meratapi Superman yang koma, seseorang tiba-tiba menyapanya yang ternyata adalah Lex Luthor. Lois pun langsung menghalanginya, tapi Luthor berkata kalau dia datang bukan untuk menyakiti Superman, dan dia menyerahkan pistolnya agar Lois percaya, serta memberitahunya kalau dialah yang mengirim flash disk berisikan rekaman superhero yang tidak pernah mereka tahu, dan itu adalah bukti kalau di luar sana ada sebuah kekuatan yang bukan hanya melemahkan Superman, melainkan juga melemahkan alam semesta, dan salah satu korbannya adalah Wally West. Di saat yang bersamaan, ketika Batman sedang bersiap menggunakan kostumnya serta menunggu pesannya sampai, berita memberitakan tentang datangnya Wonder Woman ke PBB yang diharapkan dapat meredakan konflik metahuman ini. Wonder Woman pun mulai mengeluarkan ceramah no jutsu, dan ketika dia sedang mengeluarkan jutsunya, Ozymandias terlihat memantaunya di markas rahasianya, dan setelahnya dia melancarkan sebuah program yang menggagalkan pengiriman pesan milik Batman. Batman pun kesal, dan ketika Wonder Woman sedang ceramah, Black Adam dan para metahumannya menerobos masuk ke dalam kantor PBB dan memberitahu Wonder Woman karena Justice League sedang liburan, maka mereka akan mengambil tindakan. Berpindah ke tahun 1954, Carver Corman sedang melakukan syuting terakhir dari scene filmnya, tapi karena selalu gagal, Carver pun memberitahu sutradara kalau dia sedang mengalami sakit kepala. Dan 7 hari sebelum syuting ini, Carver mendapatkan sebuah surat yang mengancam akan menyebarkan rahasia gelapnya. Dan 8 hari setelah mendapatkan surat tersebut, Carver ditemukan tewas dengan luka hantaman yang ada di kepalanya. Dan setelah syuting selesai, Carver pergi menuju sebuah bar untuk menunggu orang yang mengancamnya yang ternyata adalah ibunya sendiri. Dan sehari setelahnya, ibunya membunuh Carver, mengambil seluruh barang berharga di rumah Carver, dan pembantu di sana membakar surat ancaman tadi untuk melindungi rahasia Carver. Dan setelah itu, kasus pembunuhannya tidak pernah terpecahkan. Dan 4 hari setelahnya, Dr. Manhattan berdiri di atas makam Carver dan tidak merasa apa-apa.
apa. Berpindah ke tahun 1938, di saat Dr. Manhattan pertama kali datang ke DC Multiverse, dan entah kenapa dia ditarik menuju dunia ini, orang yang pertama kali berbicara dengannya adalah Carver Coleman. Carver Coleman sendiri adalah anak dari penari eksotis, di mana ketika ibunya menemukan pasangan baru, Carver diusir olehnya. Dan di tahun 1928, Carver pergi menuju Los Angeles untuk memulai hidup barunya, tapi di tahun 1937, karena ketertarikannya terhadap film, dia bolos kerja untuk melakukan audisi yang sebenarnya tidak pernah ada, yang membuatnya akhirnya dipecat. Dan setahun kemudian, ketika Carver menjadi gelandangan dan diusir oleh 2 polisi dari tempatnya, Dr. Manhattan tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Dan hal pertama yang Dr. Manhattan dengar adalah teriakan dari Carver yang khawatir pada polisi yang memukulnya. Dan hal yang pertama dia lihat adalah Carver yang memeriksa polisi tadi. Karena hal tersebut, Manhattan pun merasa kalau orang-orang di dunia ini berbeda, dan mungkin itulah alasan dia ditarik ke sini. Manhattan pun bingung untuk pertama kalinya, seperti saat Ozzy membutakannya dengan tachyon partikel. Dan melihat kedatangan Dr. Manhattan, Carver pun seketika bingung dan bertanya siapa dia. Manhattan pun menjawab kalau dia adalah John, dan mendengar suara perut dari Carver, Manhattan mengajaknya ke sebuah restoran yang membuat Carver sedikit khawatir dan bingung kenapa pelayan di sana tidak kaget saat melihat Dr. Manhattan. Manhattan pun menjawab kalau dia membelokkan frekuensi cahaya di sekitarnya, dan pelayannya hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Setelah itu, Dr. Manhattan yang merasa kalau dia seperti berjalan melewati kabut mencoba untuk melihat masa depan, tapi karena dia tidak bisa melakukannya, dia membutuhkan sesuatu untuk fokus, dan Dr. Manhattan memilih Carver sebagai objeknya. Dia mulai berusaha lagi, di mana ketika dia membuka matanya, Dr. Manhattan melihat Carver 1 tahun dari sekarang yang terlihat ceria karena mendapatkan sebuah peran. Dan ketika mata dari Manhattan terus menyesuaikan diri dengan DC Universe, dia terus melihat masa depan dari Carver, di mana beberapa tahun dari sekarang, Carver mulai sukses, bertahun-tahun kemudian semakin sukses, tapi di tahun 1954, Carver terlihat depresi karena Dr. Manhattan memberitahunya kalau hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Dan setahun kemudian, Dr. Manhattan tidak melihat Carver di depannya. Sesaat kemudian, Manhattan kembali ke tahun 1938 dan memberitahu Carver kalau 8 bulan lagi dia akan mendapatkan sebuah peran. Dan setelah mendengar berita kalau pria misterius mengangkat mobil, Dr. Manhattan tiba-tiba menghilang dari sana dan hanya meninggalkan secari foto di bangkunya. Dr. Manhattan pergi ke tempat kejadian mobil tadi, di mana saksi mata di sana memberitahu kalau ada pria berbaju gulat dengan jubah mengangkat mobilnya seperti sekotak apel. Tapi ketika Dr. Manhattan berada di antara kerumunan di sana, kerumunannya tiba-tiba menghilang. Peristiwa tadi juga tidak pernah terjadi dan dunia juga mulai berubah. Melihat hal tersebut, Dr. Manhattan mengingat hipotesis dari Bruce DeWitt yang mengatakan kalau dunia secara terus-menerus terpecah menjadi berbagai timeline alternatif yang disebut multiverse, dan dunia ini di mana Superman pertama kali muncul di tahun 1938 adalah pusatnya. Superman adalah pahlawan kostum pertama di dunia, pertama dari banyaknya pahlawan berkostum di dunia. Di mana pada tahun 1940, seorang engineer bernama Alan Scott yang mengalami kecelakaan kereta tidak sengaja menggenggam lentera hijau tanpa tahu kekuatan apa yang ada di dalamnya. Dan di tahun yang sama, Jay Garrick menjadi manusia tercepat di dunia, Carter Hall menemukan belati yang mengungkapkan siapa dia sebenarnya, Al Pratt mulai berlatih bela diri dengan petarung terhebat di dunia, Ken Nelson menemukan helm emas, Wesley Dodds mengalami mimpi buruk tentang pembunuhan yang membuat dia mulai mencari pembunuhnya, Jim Corrigan terbangun dari kematian untuk membalas dendam, dan Rex Tyler yang menemukan sebuah pil yang meningkatkan kekuatannya. Dan di tahun 1940, mereka semua memutuskan menjadi superhero dan berkumpul di sebuah tempat untuk membentuk Justice Society of America. Mereka pun menunggu kedatangan Superman, dan karena tidak kunjung datang, Johnny Thunder yang akan memoto anggota GSA memanggil Thunderbolt dan memintanya mencari Superman. Tapi setelahnya, keadaan tiba-tiba berubah. Justice Society tidak pernah mendengar siapa Superman, dan orang-orang tidak pernah tahu siapa itu Superman. Dan di tahun 1948, Dr. Manhattan menemui Carver yang sudah sukses dan bertanya apakah dia tahu Superman. Tapi Carver berkata dia tidak tahu, dan Manhattan tiba-tiba menghilang. Dr. Manhattan pergi menuju kediaman Ken, dan di tahun 1956, roket milik Superman baru terjatuh di sana, dan Carver
Michael Coleman tidak pernah mendengar soal Superman karena sebuah kekuatan telah merubah waktu kedatangannya, dan perubahan ini tidak hanya mempengaruhi universe ini, tetapi juga mempengaruhi seluruh universe di multiverse, dan Superman tidak lagi terlihat pertama kali di tahun 1938, melainkan 1956. Tapi setelahnya, kedatangan Superman kembali berubah dan terus berubah, yang membuat Dr. Manhattan tidak mengerti dengan universe ini. Dan di tahun 1949, Clark Kent muda terlihat sedang menemani orang tuanya yang sekarat, dan di tahun 1956, Clark Kent berdiri di depan makam orang tuanya. Tapi sejarah kembali berubah, di mana pada tahun 1986, orang tua Clark masih hidup, dan bertahun-tahun kemudian, Jonathan Kent tewas karena serangan jantung di kediamannya. Melihat kejadian-kejadian itu, Dr. Manhattan pun bingung bagaimana bisa satu orang memberikan pengaruh yang begitu banyak, bahkan harapannya masih hidup 1000 tahun di masa depan, di mana pada saat kesepian, Clark Kent didatangi oleh 3 remaja dari masa depan yang membawanya menuju abad ke-31, dan karena itu, Dr. Manhattan sadar kalau universe ini memiliki banyak hal dari apa yang terlihat dan semuanya terkoneksi ke Superman. Dr. Manhattan pun bingung kenapa Superman menjadi pusat dari alam semesta, yang membuat dia akhirnya penasaran dan memutuskan untuk melakukan sesuatu, yaitu merubah masa lalu untuk melihat bagaimana universe terbentuk di sekitar Superman. Dia memindahkan Green Lantern jauh dari Alan Scott, yang akhirnya membuat Superman di abad ke-31 menghilang, dan ketika melihat realitas di masa depan runtuh, Dr. Manhattan sadar kalau universe ini bukanlah bagian dari multiverse, tapi multiverse bereaksi terhadap perubahan di universe ini, di mana Infinite Universe, 52 Universe, dan Dark Multiverse tercipta karena perubahan di universe ini, dan universe ini terpisah dari multiverse, dan dia menyebutnya sebagai metaverse. Dan ketika Dr. Manhattan memindahkan Green Lantern Alan Scott, yang akhirnya menghapus eksistensi JSA, dia merubah Superman sekali lagi. Setelah itu, Dr. Manhattan melihat kedatangan Superman di Smallville, tapi ketika Superman remaja, orang tua Superman tewas dalam kecelakaan, dan tanpa orang tuanya, Superman mulai tumbuh semakin jauh dari kemanusiaan, yang membuat Dr. Manhattan lebih mengerti Superman dan relate dengannya. Tapi setahun yang lalu, Metaverse sadar akan aksinya. Wally West juga memperingatkannya, yang membuat dia sadar kalau Metaverse memiliki kesadaran dan mulai melawannya. Dia melihat lagi penglihatan soal Superman di masa depan yang menemukannya dan menghancurkannya, atau dia yang menghancurkan Metaverse. Setelah itu, Dr. Manhattan mengingat kejadian-kejadian yang pernah dia lakukan, di mana dia membiarkan The Comedian membunuh wanita hamil, dia membiarkan ibu dari Carver membunuhnya, dia membiarkan Ozymandias setelah membunuh jutaan nyawa, dan hal tersebut telah membuatnya menjadi makhluk pasif yang tidak melakukan apa-apa, dan dia akan melawan makhluk yang proaktif. Dan bagi universe yang penuh harapan ini, dirinya telah menjadi seorang villain. Dan di saat yang bersamaan, Superman akhirnya terbangun dari komanya.